Sudah kubilang itu hanya tim naturalisasi Filipina. Bertemu Indonesia Belanda, pasti fans Vietnam akan menangis. Indonesia menunggu hasil pertandingan ini sehingga harapan Indonesia kecil. Saya bilang dengan tim kedua Indonesia masih kesulitan dan belum berpeluang menjadi juara. Vietnam berhadapan dengan Filipina dalam pertandingan lanjutan Piala AFF dan siapa sangka pada pertandingan tersebut Vietnam dipaksa bersusah payah menghadapi Filipina. Hingga pada akhirnya Vietnam harus puas bermain imbang 1-1, itu pun mereka mendapatkan gol penyama pada babak tambahan waktu yang mencapai 8 menit. Hasil ini membuat Vietnam tetap berada di posisi pertama dengan 7 poin, namun belum aman. Sementara itu pada posisi kedua ada Indonesia dengan 4 poin, diikuti Myanmar 4 poin dan Filipina 3 poin, Laos 2 poin. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Jika kalah di pertandingan ini, dia pasti akan kalah dari Myanmar. Sudah kubilang itu hanya tim naturalisasi Filipina bertemu Indonesia Belanda, pasti fans Vietnam akan menangis. Vietnam pasti tersingkir. Saya berharap Vietnam tersingkir sehingga wartawan tidak perlu berkata apa-apa. Hari ini Vietnam sepak bola sangat buruk, kalah itu sangat layak. Komentator menyuruh kami bermain tim B dan memandang rendah lawan kami jika kami kalah di pertandingan ini dan tidak memenangkan pertandingan berikutnya, itu sangat lucu. Jika Anda meremehkan lawan Anda akan menanggung akibatnya. Bukan bermaksud meremehkan lawan, namun gaya bermain Vietnam yang ribet bisa dengan mudah dinetralkan lawan. Dinamakan kiper Vietnam luar negeri, kenyataannya itu normal, tingkat kebobolan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan penjaga gawang internal. Kehilangan gol bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali, lawan sangat ingin menang, tapi saya terus menggodanya. Melihat Thailand kemarin mereka bermain bagus dan semangat mereka sangat bagus hingga sempat tertinggal 2-0 dan masih bisa bangkit dengan baik. Bermain di lapangan rumput sintetis membuat timnas kita kesulitan bermain. Kalau kalah seperti itu, siapa lagi yang harus disalahkan? Pelatih memandang rendah lawannya. Ganti pelatih Kim Sang-sik, saya harap Tuan Park Hang-seo kembali. Tendang dan pukul seperti ini dan kamu akan kalah. Dalam hal ini, pelatih memandang rendah lawannya. Bertarung seperti ayam dengan rambut tersangkut di dalamnya. Dalam situasi ini, pemadaman listrik dan pemadaman air adalah pilihan yang tepat. Sekarang saya merasa sangat terhina. Di Vietnam, kita perlu meninjau kembali etika kita dan lebih rendah hati, terutama para komentator yang selalu mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Permainan ini harus masuk ke Piala Dunia karena layak. Lalu mengapa kita membiarkan Vietnam menendang kolam desa seperti ini? Pelatih menciptakan tim seperti sekelompok pecundang. Semakin banyak Anda menendang, semakin buruk. Tendangannya sangat buruk. Susunan pemain awal tidak masuk akal dan bukan yang terkuat. Saat ini ketika saya menonton sepak bola Vietnam, saya hanya berharap kalah tanpa pelajaran apapun. Vietnam bertarung seperti ayam berbulu panjang. Dan sejak itu, saya tidak lagi menonton sepak bola Vietnam. Sangat mudah untuk kehilangan karena Vietnam sangat lemah. Main seperti ini bertemu Thailand dibantai 5-0. Laga terakhir Indonesia menang, Myanmar menang, Vietnam kembali ke kampung halamannya. Semakin hari semakin bosan. Dalam turnamen ini Vietnam menurunkan tim terkuat dengan seluruh pemain terbaiknya. Indonesia mengirimkan tim U22 Thailand untuk ikut serta dalam tim C. Jika Vietnam beruntung menjadi juara, tidak akan gemilang jika tidak menang. Maka Anda tahu di mana Anda berada. Tendangannya sangat buruk. Tipe Indonesia yang seperti ini berpeluang besar tersingkir. Dalam sepak bola jenis ini, Vietnam masih kalah. Tim ini tidak berharap banyak dari kekalahan yang memang pantas mereka dapatkan. Indonesia menunggu hasil pertandingan ini sehingga harapan Indonesia kecil. Saya bilang dengan tim kedua Indonesia masih kesulitan dan belum berpeluang menjadi juara.